Ya, selamat sore saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Jogja Sehat. Tentu bersama saya Hendri Saputra dan teman saya. Muhammad Habli Hukma Aula atau bisa dipanggil Abil. Oke. Meskipun saya nggak tahu aslinya Abil itu dari mananya gitu ya. Malah nggak tahu yang Nggak punya nama tahu Oke. ya. Dan Abil ini adalah mahasiswa. Fakultas Kedokteran dari Universitas Islam Indonesia. Oke, Abil, sore ini kita membahas mengenai salah satu gangguan kesehatan yang mungkin juga banyak dialami oleh Iya, teman-teman dan betul. pemirsa di rumah. Iya, Mengenai apa ini, Abil? Kali ini kita membahas tentang penyakit asam lambung gitu ya. Jadi untuk kali ini kita dibersamai oleh Oke. narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni dari Dr. Erlina Marvianti, Magister Sains dan juga spesialis penyakit dalam dari Oke. Departemen Penyakit Dalam Universitas Islam Indonesia. Iya, apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Selamat terima sore Mas kasih. Hendri, Iya. selamat sore Mas Albi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan membagikan kepada pemirsa di rumah mengenai penyakit asam lambung yang tadi sempat kita berdua bahas. Nah, dok, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi asam lambung dengan GERD ini perbedaannya di mana? Kan ada banyak istilah Oke, ini ya oke. dok ya. Oke. Mungkin kalau di umum gitu ada sakit asam lambung begitu ya. Sebenarnya asam lambung itu normal, ada di lambung itu ada. Setiap manusia Setiap memiliki manusia normal itu punya asam lambung karena dia punya fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membunuh kuman ya. Kalau dia asam kan dia membunuh kuman ketika yang kita makan. Tetapi ketika dia jumlahnya berlebihan atau kemudian dia reflux itu kembali ke atas lagi. ya, ke kerongkongan, itu bisa melukai di situ, itu yang namanya GERD gitu. Yang di dalam medisnya namanya GERD, di umumnya namanya asam lambung yang naik begitu. Berarti melukai hanya di seputar lambung atau ketika tadi reflux mengganggu atau melukai organ lainnya juga di atas lambung atau seperti Oke. apa? Awalnya dia bisa melukai kalau naik lambung kan nanti bisa dilihat ya bahwa bisa ditayangkan tentang mekanismenya. Oke, mekanisme untuk mengetahui Iya, jadi bagaimana ini terjadi begitu ya? ini adalah gambaran lambung, kemudian Oke. di atasnya adalah kerongkongan, di mana ketika lambung itu asamnya sangat meningkat, kemudian dia menaik ya, karena ada faktor risiko tertentu dia naik, dia pertama melukai kerongkongan gitu ya, atau namanya esofagus gitu ya. Tetapi kemudian apakah bisa mengenai organ lain? Bisa. Kalau dia kemudian sampai reflux di situ kan ada yang deketnya pintu untuk ke paru, ya, bisa sampai ke paru dan lain-lain. Itu yang membahayakan begitu. Oke. Nah, GERD ini adalah berarti salah satu gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh asam lambung yang Ya. tinggi. Atau ada gangguan lain selain GERD yang di organ lambung itu, dok? Ada, kalau dia tidak reflux atau tidak naik itu namanya MAH ya, mungkin Oh, itu yang MAH. lebih Itu yang lebih umum gitu ya, lebih dok. umum, lebih Familiar familiar ya. gitu, namanya MAH, sakit MAH. MAH itu bahasa ini ya, bahasa Belanda dari lambung sebenarnya, sakit lambung. Ketika berlebihan, lambung yang punya faktor-faktor defensif atau faktor melindungi itu kalau kelebihan dia juga bisa terluka sehingga sakit gitu. Oke, berarti itu dua macam gangguan kesehatan yang terjadi pada organ lambung yang Iya, dua-duanya juga iya, sepertinya menyakitkan ya, dok ya. Kalau Iya. kita perhatikan juga mungkin teman Abil juga ada beberapa di antaranya, saya pun juga demikian begitu. Dan sepertinya kok rasa-rasanya jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan di bagian lambung ini banyak. Apa yang kemudian menyebabkan ini, dok? Jadi memang penyakit asam lambung itu akhir-akhir ini semakin banyak ya secara epidemiologis ya. Mungkin Mas Abil yang belajar juga ini ya. Iya. Secara epidemiologis jumlahnya semakin banyak. Kenapa? Karena faktor resikonya juga meningkat. Faktor resiko apa sih yang bisa menyebabkan itu? Mungkin bisa ditayangkan juga faktor resikonya apa. Salah satunya itu kalau untuk asam lambungnya sendiri, gaya hidup, pola makan, kemudian stres. Sekarang ini kan banyak ya, stres Banyak itu stres. bisa menyebabkan sebagai faktor risiko asam lambung. Apalagi di zaman sekarang kayak banyak orang kayak gangguan mental, nggak Gangguan sakit mental. kuat, kayak nggak kuat mental gitu ya. Kan sekarang banyak banget kayak yang kayak dikit-dikit mental health, dikit mental health, gitu, pengen healing gitu ya. Pengen healing, dan itu nampaknya juga apa yang setiap orang memiliki permasalahan sendiri-sendiri yang kadang-kadang juga orang tersebut tidak merasa itu akan menyebabkan gangguan pada organ yang ada di dalam tubuhnya begitu. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan, dok? Karena mengingat tadi secara epidemiologi jumlahnya banyak, berarti kan harus sadar bahwa dia memiliki potensi itu ya. Berarti harus tahu nih faktor risiko apa saja sih yang bisa menyebabkan asam lambung ini meningkat gitu. Salah satunya bisa dilihat di sini adalah obesitas
atau berat badan berlebih. Kenapa? Karena ketika berat badan berlebih atau hamil atau obesitas ya, itu tekanan di perut itu kan meningkat. Ya, ketika tekanan perut meningkat, ini memudahkan untuk dia asam lambungnya yang ada di gaster atau lambung itu meningkat, reflux atau ke atas, kembali ke atas itu. Kemudian penggunaan obat-obat yang bisa melukai lambung itu juga bisa. Kemudian yang paling sering nih berbaring atau tidur setelah makan, itu juga jadi faktor risiko. Karena apa? Ketika penuh ya, kemudian dia tidur baring, dia bisa mengalir kan. Harusnya makanan itu kan sesuai gravitasi bisa turun, kemudian dia berbaring ketika perut penuh, itu juga bisa meningkatkan faktor risiko. Makanan seperti alkohol, kemudian minuman kopi, ya minuman alkohol, kopi, makanan pedas, makanan asam itu juga bisa meningkatkan faktor risiko. Hal-hal yang seperti tersebut berarti kalau kita punya tanda-tanda nih, tanda-tandanya apa? Mesti nyeri perut, nyeri lambung, nyeri ulu hati. Kemudian ini apa? Rasa panas di dada karena reflux ya. Kemudian sakit di dada, itu harus hati-hati berkaitan dengan hal tersebut. Berarti ketika nyeri di dada itu berarti asam lambungnya sedang naik ya, Dok ya? Apakah salah satunya? Ya. Apakah itu terjadi secara langsung ketika seseorang mengkonsumsi, misalnya ada beberapa faktor risiko, mengkonsumsi makanan pedas, asam, alkohol dan sebagainya, seketika itu juga langsung naik atau dalam beberapa waktu setelah itu? Iya. Biasanya kalau makanan jangkanya tidak panjang ya, setelah beberapa makan yang beresiko tadi atau minum itu jangkanya tidak panjang karena dia kan langsung masuk lambung, kemudian mempengaruhi di situ, membuat iritasi di lambungnya sehingga kemudian bisa memacu nyerinya itu. Ya. Itu kalau ketika kemudian dia ternyata naik ke atas, itu yang baru GERD namanya. GERD itu gastroesophagus reflux disease. Jadi ketika ada dia si asam lambung yang harusnya di lambung dia naik. Kan yang dalam ilmu kedokteran kan kita tahu ya, bahwasanya kalau di esofagus ini kan juga ada kayak katup gitu ya. Katup yang mana untuk menahan agar dari lambung ini nggak naik ke atas lagi. Itu kalau GERD itu gimana Dok ya? Kok bisa kebuka terus naik lagi gitu? Ya, secara umum gitu kita punya katup ya, dari kerongkongan itu masuk ke lambung itu ada katup. Begitu makanan masuk seharusnya katup itu nutup supaya apa? Mencegah untuk dia ke atas, ke esofagus yang bisa melukai esofagus. Kenapa bisa melukai esofagus? Karena strukturnya si lambung sama esofagus itu beda. Kalau strukturnya lambung dia ada alat pelindung ya, ada mukosa dan sel-sel yang memang dia tahan dengan asam. Tapi kalau yang di esofagus dia tidak seperti itu sehingga bisa melukai. Katup ini ketika lemah dia tidak gampang nutup, ya dia akan lebih mudah reflux atau ke atas, kembali ke atas seperti itu. Apa sih yang membuatkan dia melemah? Ya tadi tekanan yang tinggi di lambung, di perut ya, di perut itu seperti obes tadi, seperti menggunakan pakaian ketat, itu bisa memicu sebagai faktor risiko terjadinya kembali ke atas lagi si asam lambungnya itu. Makanan dengan asam lambungnya itu. Kembali ke faktor risiko tadi ya? Sebagai jadi faktor risikonya ya harus paham ini. Oke. Jika seseorang sudah mengalami ini Dok, tanda-tanda yang tadi dokter sebutkan, misal asam lambung sudah naik begitu, apa yang kemudian dilakukan? Ada terapi pertolongan pertama dulu atau harus ke dokter, atau ada di posisi mana ketika ini harus segera dibawa ke dokter? Oke, jadi kalau pada awal-awal ya kita merasa tiba-tiba nyeri, sebaiknya posisinya ya, kalau ternyata dia nyerinya karena habis makan berbaring, ya dia posisinya tegak, harus tegak. Kemudian bagaimana supaya berkurang? Minum air putih hangat. Untuk apa sih minum air putih hangat itu? Untuk ini tadi ya, menghapus ya, tadi kan mungkin ada sisa kemudian minum itu kan dia mengalirkan gitu ya, supaya tidak melukai di esofagus tadi ya. Minum putih hangat, kemudian ada beberapa penelitian ya seperti jahe dan lain-lain itu juga membantu begitu. Baru ketika itu sudah reda, berarti kondisinya sudah aman, tidak perlu dibawa ke dokter begitu ya Dok ya? Atau ketika kemudian akhirnya berulang, misalnya sekarang sekarang sudah baik, tapi kemudian ketika dia suatu saat kambuh lagi, ya memang perlu di dokter untuk
satu dicari permasalahannya apa nih, kenapa ini, apakah ada luka di lambungnya atau ada hal yang lain, kemudian perlu terapi yang berkelanjutan atau tidak. Dari literasi yang kita ketahui mungkin di beberapa sosial media, begitu ya, ada beberapa teman atau mungkin bahkan pesohor juga yang akhirnya kondisinya sudah dalam posisi yang lanjut begitu ya, Dok ya. Apa yang kemudian terjadi ketika ini orang berpikir secara awam, kok mah doang, asam lambung aja bisa menyebabkan bisa lanjut begitu, fatal ya? Bisa fatal begitu. Apa yang kemudian menyebabkan itu, Dok? Jadi kalau mahnya sendiri, jadi asam lambung tadi ya, asam lambung yang meningkat itu kan dia kemudian bisa melukai lambung. Kalau ini bicara asam lambung yang belum naik ya, di lambungnya sendiri, dia bisa melukai lambung. Ketika faktor namanya pelindungnya itu kurang, dia bisa melukai, dia bisa bocor. Bisa bocor dari lambung. Bocor. Iya, lambung bocor itu banyak loh kejadiannya. Kemudian yang ada yang perlu operasi dan lain-lain. Kemudian ketika itu maka kan akan terjadi yang namanya makanan itu kan nggak steril kan, makanan itu masuk ke yang namanya peritoneum ya, rongga perut, ya bisa menjadikan infeksi di rongga perut, itu salah satunya. Kemudian kalau yang GERD atau yang ternyata dia naik, kemudian naik itu apa yang harus apa yang membahayakan itu tadi, dia bisa kalau dia masuk ke paru-paru, bisa ke aspirasi ke paru-paru gitu ya, asam lambung ke paru-paru itu juga membahayakan. Gitu. Baik Dok, ini menarik sekali. Jadi ada banyak hal yang mungkin juga akan membuat masyarakat atau pemirsa menjadi lebih aware tentang mengenali tanda-tanda ketika sudah ada gangguan tadi. Tapi kita lanjut dulu Dok, nanti kita lanjutkan saja pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Pemirsa, masih bersama kami di Jogja Sehat. Baik dokter, saya mungkin ada berbagai pertanyaan ya terkait mitos-mitos terkait asam lambung atau GERD ini. Jadi kan banyak nih dari berita ataupun share dari grup WhatsApp warga ataupun dari teman, ini ada yang mengatakan bahwasannya susu ini ternyata bisa menurunkan asam lambung. Apakah itu benar Dok? Susu ya? Susu, iya. Susu itu sifatnya basa ya, jadi memang benar itu bisa menurunkan gejala asam lambung. Karena ini asam lambung itu kan mestinya asam ya, asam lambung. Kemudian ketika, ya tadi salah satu cara menyeredakan nyeri karena asam lambung yang meningkat, salah satunya adalah minum susu hangat. Susu hangat itu juga bisa untuk ini. Jadi ya memang kalau susu bisa. Oh berarti bukan mitos ya, tapi memang fakta berarti susu Dok? Bisa memang susu. Susu apa saja Dok? Artinya kan sekarang sudah banyak beredar selain susu sapi kan ada susu kambing, kemudian susu kedelai juga. Apakah fungsinya sama antara hewani dan nabati? Secara umum ini tentang pH ya, tentang asam basa. Jadi ada asam yang kemudian terlalu asam dikasih basa. Ketika dikasih basa berarti kan dia memang akan pH-nya jadi naik ya, jadi basa itu, dan sehingga meredakan nyeri itu memang bisa. Tapi ya memang susu yang memang dia sifatnya basa gitu. Mungkin pemirsa masih bingung. Jadi susu yang sifatnya basah yang seperti apa Dok misalnya? Ya sebenarnya secara umum susu itu sifatnya susu basah sifatnya basah ya. Mungkin kemasan perlu perhatikan nggak Dok? Karena kan tadi dokter mengatakan susu yang hangat. Bagaimana ketika kondisi susu itu dingin ketika susu dingin ya. Secara prinsip sebenarnya bisa, tetapi kalau hangat memang akan lebih mudah membantu begitu. Nah, itu terapi susu itu dikonsumsi ketika mulai merasa nyeri di area lambung atau bisa dikonsumsi terus setiap hari untuk pencegahan seperti itu atau seperti apa? Iya, sebenarnya begini, prinsip untuk sakit asam lambung itu kan asamnya yang meningkat. Jadi satu untuk resiko-resiko yang meningkatkan produksi asam lambung itu kita hindari. Kemudian makanan atau minuman yang bisa membantu itu boleh dikonsumsi. Apakah itu akan menjadi preventif begitu? Kalau yang faktor resiko yang lain masih, itu tidak bisa terus kemudian menghilangkan sakitnya juga tidak. Kalau faktor resiko yang lain, misalnya tetap dengan kopi, tetap alkohol, atau tetap hal-hal yang bisa memproduksi asam lambung begitu. Dan sepertinya memang
pola hidup yang kurang sehat tidak hanya mengakibatkan ke asam lambung saja ya dok. Artinya beberapa edisi saya di Jogja Sehat, ketika saya tanya apa yang menyebabkan ternyata pola hidup. Utama itu pola hidup. Ya, apapun penyakitnya, pola hidup yang harus kita rubah. Pola hidup yang harus dirubah ya dok. Seperti pola hidup sehat. Gitu. Pola hidup sehat. Mungkin diingatkan lagi nih pola hidup sehat yang mana misalnya dok dari keseharian misalnya anak muda, misalnya teman-teman Abil misalnya banyak nongkrong hingga larut malam sehingga istirahatnya kurang. Istirahat itu juga ternyata penting. Pola hidup, ya. Oke. Jadi yang pola hidup itu kan pola makan, pola makan. Ya terus terang kan yang sekarang ini junk food lebih banyak ya. Itu dia. Mereknya boleh ya. junk food itu lebih mudah. Itu lebih ya mungkin berminyak yang kemudian lebih susah untuk dicerna. Gitu. Makanan junk food yang lebih susah dicerna itu juga akan bisa meningkatkan asam lambung begitu. Kemudian pola makan yang berlebihan yang akan meningkatkan risiko obesitas itu juga menjadi faktor risiko penyakit ini begitu. Ini 1 pola makan, 2 olahraga, exercise, olahraga. Sekarang ini kan lebih jarang ya gerak. Mau apapun mager, gampang. Ininya lebih mudah nih. Mau apa? Mau makan, mau apapun, mau mindah channel aja kan udah diem mager gitu aja. Jadi gerak-gerak itu exercise itu penting. Exercise itu juga mencegah penyakit-penyakit yang lain. Kemudian pola tidur. Pola tidur itu 6-8 jam itu baik untuk tidur ya. Jadi ketika dia kurang tidur maka membuat keseimbangan metabolismenya itu kurang. Jadi nanti kualitas hidupnya tidak bagus. Jadi gaya hidupnya jadi kurang bagus gitu. Jadi dia menjadi faktor risiko penyakit-penyakit yang lain. Biasanya obesitas itu juga salah satunya kurang tidur ini. Oke. Baik dokter, untuk kurang tidur ini apakah tidur di malam hari aja atau bisa dibantu dengan tidur siang dok? Karena kan orang kan kadang tidur malam cuma 3 jam, tapi nanti tidur siang juga 3 jam juga. Apakah itu juga seperti itu atau seperti apa dokter ya? Yang paling baik adalah memang tidur malam ya, cukup tidur malamnya sekitar 6-8 jam. Karena memang di siklusnya disitulah kemudian beberapa hormon yang memang berperan untuk metabolismenya di situ. Jadi lebih bagusnya memang cukup tidur itu bukan terus diganti di siang hari, tapi cukup tidur malamnya. Jadi untuk pola hidup yang begadang, kemudian ngalong arti istilahnya kalau malam itu berjaga, kalau siang itu tidur itu juga tidak bagus. Yang bagus adalah memang cukup untuk tidurnya tidur malam. Oke, berarti memang istirahat malam tuh tidak bisa digantikan dengan siang begitu ya, karena terkait dengan hormon-hormon tadi ya dok. Nah tadi dokter mengatakan bahwa pola hidup yang kurang sehat, kemudian banyak junk food. Apakah semua junk food itu juga menyebabkan adanya penyakit ini, ataukah ada beberapa jenis junk food yang kemudian tadi dokter mengatakan susah dicerna oleh tubuh sehingga menyebabkan ini terjadi begitu dok? Ya, secara prinsip sebenarnya junk food, yang namanya junk food itu kan kita sering istilahnya kan makanan sampah gitu ya. Kalau yang diistilahkan makanan sampah berarti memang makanan itu tidak banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi dia itu lebih banyak yang tidak berguna ya, sampah kan tidak berguna begitu. Sehingga ketika dia masuk di dalam tubuh mungkin jadi tidak optimal dalam memberi asupan dalam tubuh. Kita kan sebenarnya butuh protein, karbohidrat, kemudian vitamin, mineral itu fungsinya macam-macam. Sehingga memang ketika kekurangan ataupun ketika kelebihan ataupun ketika yang masuk adalah yang membahayakan, misalnya yang asam jenuhnya tinggi atau yang lemaknya yang tidak bisa dicerna atau lemaknya yang tinggi gitu, itu bisa membahayakan. Berarti cara mengolah masakannya juga berpengaruh ya dok? Iya. Antara digoreng, direbus atau berarti lebih sehat dengan yang tidak menggunakan minyak mungkin misalnya dok ya? Iya. Jadi beberapa makanan itu akan rusak dengan minyak panas itu yang mungkin harus kita pelajari lagi ya. Maksudnya apa sih jenis makanan apa sih yang harus tepatnya seperti apa? Mungkin bisa punya ide untuk besok ini bagaimana makanan yang sehat itu. Rusak dalam hal ini nutrisinya kemudian nutrisinya hilang rusak, proses sehingga sia-sia kita sia-sia makan. Jadi misalnya kita ada sayuran yang kemudian ini bagus, ini ada vitamin C, ada vitamin A gitu. Tetapi cara masaknya salah, ya akhirnya ketika masuk sia-sia. Tidak ada yang bisa diambil manfaatnya begitu.
Terkait dengan pola hidup dok, meskipun beberapa di antara mungkin di kalangan anak muda yang paling banyak begitu dengan menerapkan pola hidup yang tadi banyak junk food, kurang gerak, mager dan sebagainya. Tetapi ada kelompok masyarakat lain juga mungkin sebagian sudah mulai sadar dengan menjalankan pola hidup sehat begitu dengan masakan yang sehat dan juga olahraga, tetapi juga diimbangi dengan ini dok, ada namanya intermittent fasting. Nah sebelum melakukan puasa pun juga di warning harus konsultasi ke dokter karena dikhawatirkan untuk menimbulkan gangguan kesehatan, mungkin salah satunya adalah asam lambung ini tadi ya. Apa yang kemudian pengaruhnya ketika intermittent fasting itu diterapkan? Ini sangat menarik sekali ya. Sekarang intermittent fasting itu kan lagi ngetren ya, lagi ini. Dan memang di beberapa penelitian ya, jurnal-jurnal yang di luar itu sudah mempublish bahwa memang intermittent fasting itu bagus gitu ya. Satu untuk penurunan berat badan, kemudian untuk menurunkan lemak jahat ya, LDL kolesterol gitu. Jadi memperbaiki profil lipidnya sehingga kesehatannya semakin meningkat itu. Jadi memang intermittent fasting itu kita memang harus seimbang ya dengan olahraga juga dengan pola makannya juga tetap ya. Intermittent fasting, tetapi makanan yang ketika saat bukanya itu harus dilihat juga seperti apa. Jadi bukan berarti kemudian saat bebas jendela gitu makan ya. bebas makan apa saja itu termasuk balas dendam. Berarti itu baik saja ketika diterapkan untuk membuat sehat sudah banyak yang sudah menggunakan intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini kan jeda ya seperti puasa tapi lebih panjang gitu ya. Tapi dia bisa minum tapi minum. Untuk makannya enggak ya. Terutama sebenarnya poin di sini yang dikurangi adalah karbohidrat ya. Karbohidrat karena karbohidrat yang tinggi itu memang membuat beberapa penyakit ya, selain obesitas, kemudian gula, sakit gula, kemudian kolesterol tinggi itu juga bisa dipicu karena makan karbohidrat yang tinggi. Sedangkan di Indonesia ini kalau belum makan nasi adalah belum makan. Belum makan. Kalau nggak makan nasi, lauknya mie. Double ya dok. Nah, apakah kemudian intermittent fasting yang dilakukan secara ekstrim ini akan berpengaruh terhadap ini timbulnya ini? Jadi kalau bagaimana intermittent fasting bisa memperbaiki tidak GERD atau asam lambung? Di beberapa jurnal ternyata memperbaiki. Jadi bisa memperbaiki. Jadi seperti puasa ya. Puasa itu kan orang kan takut. Saya kan punya sakit GERD, sakit MAH. Kemudian mau puasa takut apa nanti kalau sakit bagaimana? Tapi ternyata kenyataannya ternyata banyak yang justru berkurang. Jadi gejala-gejalanya berkurang pada saat puasa itu malah berkurang. Begitu juga intermittent fasting. Jadi dia mungkin semakin teratur ya. Jadi kalau dulunya makan asal, ini semakin teratur sehingga gejala-gejala GERD sama MAH-nya itu jadi berkurang. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan ketika misalnya di dalam intermittent fasting itu di saat kita belum makan, kita harus berbuka nih, kondisi apa misalnya kemudian ada nyeri gitu misalnya dok. Jadi ada beberapa hal yang tentang kita melakukan intermittent fasting tapi di tengah nggak intermittent fasting, puasa Ramadan pun ya misalnya kapan kita kemudian bahwa ini harus membatalkan atau harus ini ya ketika dia nyeri sekali yang kemudian tidak berkurang nyerinya itu kemudian dia ada perdarahan. Kalau dia sampai luka kan bisa ada perdarahannya di mana sih, maaf, BAB-nya, buang air besarnya kadang ada darahnya. Itu sudah ada sesuatu yang namanya alarm simptom, jadi gejala yang harus kita hati-hati begitu. Ketika ada alarm simptom, gejala yang berbahaya begitu, kita harus ke dokter nih. Ada pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui ada apakah di dalam begitu. Namanya endoskopi, kayak diteropong begitu, dikasih teropong untuk kamera untuk melihat di dalamnya seperti apa. Nah, yang tadi sempat saya ingin tanyakan adalah ketika misalnya GERD ini kan juga melukai bagian lambung begitu ya dok. Bagaimana ketika itu kita mengetahui lambung ini sudah luka dan harus segera mendapat perawatan, seperti apa dok? Jadi sebenarnya MAH tadi kalau yang melukai lambung mungkin MAH ya, jadi gastritis kalau kita sebut ya, gastritis. Kemudian kalau dia naik mempengaruhi di esofagus itu di medis kita kenal dengan GERD itu ya. Jadi tapi intinya kapan kita harus harus diperiksakan gitu. Satu, selain ada tanda-tanda alarm simptom atau
tanda-tanda bahwa ini berbahaya. Satu, ada perdarahan, semakin kurus, kemudian nyeri yang nggak hilang-hilang. Ya, itu kemudian keluhan yang terus-menerus dengan beberapa pengobatan di tradisionalnya, maksudnya pengobatan rumah yang tidak membaik, itu biasanya kita sarankan untuk ke dokter untuk tindak lanjutnya. Baik, nggak terasa nih saking asiknya kita ngobrol, sudah hampir di penghujung jumpa kita, tetapi ada ini nggak dok, misalnya saran ke pemirsa gitu untuk agar terhindar dari gangguan kesehatan ini? Ya, untuk GERD ini ya tadi GERD ini ya, asam lambung sebenarnya kan ada di semua orang, tetapi dia akan muncul naik ketika ada faktor resiko. Sebaiknya kita melakukan pola hidup yang sehat, di mana kita mengurangi faktor resiko yang bisa menyebabkan GERD. Apa saja? Tadi pola makan yang baik. Hindari pencetus seperti kopi, kemudian alkohol, kemudian makan makanan yang tidak mencetuskan asam lambungnya, jadi tidak mencetuskan produksi asam lambungnya. Kemudian gaya hidup atau pola hidup yang tadi tidak berbaring saat setelah makan ya, tidak berbaring setelah makan, kemudian memakai baju yang tidak ketat karena itu juga salah satu faktor risiko ya itu. Dan secara umum pola hidup sehat yang tadi kita bicarakan itu mari kita mulai bersama-sama untuk mencegah tidak hanya GERD tetapi juga beberapa penyakit yang lain. Gitu. Kalau untuk buah yang aman untuk dikonsumsi apa dok? Karena juga sepertinya tidak semua buah aman ya dok untuk dikonsumsi. Jadi buah itu kan tergantung dari kandungan buah masing-masing. Kalau untuk yang GERD itu berarti yang kita hindari adalah yang mencegah, memproduksi asam lambung atau meningkatkan produksi asam lambung. Misalnya apa? Yang berarti yang pedas ya, yang pedas-pedas, kemudian yang asam, sifatnya asam, itu yang bisa meningkatkan produksi asam lambung, sehingga kita harus menghindari yang itu. Karena ya terima kasih sekali dokter atas waktunya. Yang saya penasaran juga ini kadang-kadang beberapa di sosial media itu malah justru berlomba-lomba untuk makan makanan pedas begitu ya. Mukbang gitu ya. Dan mungkin itu salah satu yang dihindari dan tidak perlu dicontoh ketika memiliki penyakit ini. Semua orang itu tidak sama. Jadi faktor ini pelindungnya itu pelindungnya tidak sama. Baik, terima kasih sekali Dr. Erlina Marfianti sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Abil sudah menemani, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada pemirsa di rumah. Dan akhirnya inilah akhir perjumpaan kita di Jogja Sehat. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra. Terima kasih, sampai jumpa.